Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para kader Posbindu TTM. Apa kabar hari ini? Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, perkenalkan saya dokter dari UPT Puskesmas Muara Payang. Nama saya lengkapnya Dr. Muhammad Komarudin Imron atau akrabnya biasa disapa dengan Dr. Komar. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang cara pengisian formulir faktor risiko penyakit tidak menular dan masalah kesehatan lainnya atau disebut dengan KMS FRPTM. Nah, jadi pada saat ini Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan kartu menuju sehat atau KMS faktor risiko penyakit tidak menular. Apa guna KMS ini? Adalah untuk menilai seberapa besar kita memiliki risiko untuk terkena penyakit menular dengan melihat keluarga, pola makan, pola hidup, keadaan lingkungan, dan kondisi kesehatan kita pada saat ini. Kira-kira paham sebatas ini, Ibu? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa tips wawancara yang akan saya berikan kepada ibu kader sekalian, sehingga pas wawancara nanti ibu-ibu kader tidak merasa gugup dan juga pasien atau masyarakat yang kita wawancara juga tidak merasa gugup juga atau tidak merasa tenang. Nah, tips yang pertama, satu, ibu harus senyum. Nah, karena senyum menunjukkan penerimaan. Jadi kita yang duluan senyum Kemudian yang kedua, jangan lupa kontak mata. Jadi pas kita berbicara, kita harus fokus ke mata dari pasien atau masyarakat kita. Karena kita fokus, mereka merasa dihargai. Jadi kita jangan lihat kanan, lihat kiri, lihat atas, lihat bawah. Kemudian ketiga, nada bicara kita mesti sopan dan lembut. Jadi kita sopan, lembut, dan intonasi nada kita harus kita atur. Jangan terlalu bersemangat dan juga jangan terlalu lesu. Kemudian yang keempat, lontarkan pertanyaan ringan. Misalnya, apa kabar ibu hari ini? Nah, sudah lama nunggu di antrian. Nah, dengan demikian ibu-ibu masyarakat kita atau audiens kita merasa nyaman dan merasa lebih dekat atau akrab dengan kita. Nah, itu tips untuk wawancara. Nah, kembali untuk pengisian KMS tadi ibu-ibu. Nah, jika ini ada kunjungan pertama dari pasien tersebut ke posbindu kita, maka kita harus menanyakan riwayat kesehatan keluarganya serta riwayat kesehatan dirinya. Bapak Ibu, perkenalkan saya Mary Setriani dari Payang Kabupaten Demak. Ini kita hari ini akan belajar mengenai cara mengukur tensi darah yang baik dan benar. Yang pertama, Bu, saya perkenalkan ini ada manset, ini ada mesinnya untuk mengukur tensi darah. Yang pertama kita pasang dulu baterainya, Bu. Setelah dipasang baterainya, kita sambungkan dengan mansetnya, Bu. Ini ada lubangnya di sini, di sini. Jadi, sekarang kita mulai cara mengukur tensi. Ini ada pasiennya, masih ada pasien. Ini kita lengannya, lengan bajunya sini, sini. Ini harus santai, Bu. Kakinya harus di lantai. Ini begini, Bu. Nah, ini kita pasang ini. Ini, Bu, caranya, Bu. Kita tekan startnya. Ini menunggu beberapa menit, Bu, dan ada hasilnya. Setelah beberapa menit, Bu, akan terlihat hasilnya, Bu. Berat
berarti tensi pasien ini berarti 165/95, Bu. Ini kita lepaskan. Ini kita matikan. Setelah itu baterainya kita lepas, Bu. Itulah cara mengukur tensi darah yang baik benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu kader Posbindu PTM di wilayah kerja UPT Puskesmas Marapayang? Alhamdulillah ya Bu ya, pasti sehat semua sampai dengan hari ini. Perkenalkan, saya Milia Rahma. Saya merupakan penyuluh kesehatan masyarakat di UPT Puskesmas Marapayang. Hari ini saya ingin berbagi sedikit ilmu dengan ibu-ibu terkait dengan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit tidak menular, yaitu rokok. Hari ini kita akan membahas tentang rokok. Mungkin telah banyak digembar-gemborkan di masyarakat bahwa rokok itu berbahaya. Tetapi apa sih sebenarnya yang membuat rokok itu berbahaya? Hari ini akan kita bahas bersama. Kemudian saya juga akan memberikan sedikit tips bagaimana kita bisa selaku kader kesehatan memberikan konseling kepada masyarakat yang sedang ataupun sedang berusaha untuk berhenti merokok. Yang pertama, kita akan mengulas terlebih dahulu bahaya rokok itu sendiri. Dalam satu batang rokok terdapat lebih dari 4.000 senyawa kimia dan 400 diantaranya itu merupakan zat-zat yang berbahaya. Mungkin ada zat-zat yang sudah ibu kenal dan juga sudah sering didengungkan. Yang pertama itu adalah nikotin. Nikotin ini bisa menyebabkan salah satunya ialah kecanduan. Jadi seseorang yang telah merokok itu sulit untuk berhenti merokok. Kemudian zat yang kedua itu adalah tar. Tar di sini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, salah satunya itu adalah kanker. Kanker di sini terdiri atas berbagai jenis kanker, bisa dari kanker tenggorokan, kanker paru, kanker usus, bahkan kepada kanker alat kelamin yaitu kanker prostat. Dan yang ketiga itu adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ini bahayanya karena ia berikatan lebih cepat dengan darah dibandingkan dengan darah berikatan dengan oksigen, sehingga bisa terjadi suatu keadaan di mana kita kekurangan oksigen karena terlalu sering merokok seperti itu. Itu adalah bahaya-bahaya dari rokok itu sendiri. Nah, di sini saya telah memiliki sebuah buku yang mungkin bisa nanti kita perbanyak dan bisa kita bagikan kepada ibu-ibu untuk menambah informasi terkait dengan apa saja jenis-jenis rokok, bahaya rokok, penyakit yang ditimbulkan akibat rokok, sampai dengan bagaimana cara kita meminimalisir dampak rokok itu sendiri, yaitu dengan cara berhenti merokok. Kita akan buka, kemudian ini adalah akibat dari asap rokok. Jadi akibat asap rokok itu bisa dirasakan dari atas kepala sampai dengan ujung kaki. Contohnya ialah di atas kepala rambut kita bisa saja menjadi lebih rapuh. Kemudian di kuku kita itu bisa menjadi berwarna kuning. Itu adalah salah satu ciri dari seorang yang merokok. Nah, kita sebagai kader kesehatan bisa berperan untuk mengingatkan orang berhenti merokok dengan cara memberikan konseling kepada mereka. Ini adalah ada 5 pendekatan yang bisa kita gunakan untuk memberikan konseling. Bisa dikenal dengan 5A. A yang pertama adalah ask atau memberitahu atau menanyakan kepada masyarakat itu sendiri. Misalnya sudah berapa lama mereka merokok, terus berapa banyak berapa batang rokok yang biasa mereka konsumsi setiap hari, seperti itu. Kemudian A yang kedua yaitu adalah assess atau nilai, yaitu kita menilai kesiapan mereka untuk berhenti merokok berdasarkan jawaban-jawaban yang telah kita dapatkan dari poin pertama tadi. Jadi jikalau mereka memiliki suatu kecenderungan yang lebih negatif terhadap rokok, maka bisa dikatakan bahwa mereka siap untuk berhenti merokok. Tetapi jikalau mereka masih menganggap bahwa merokok itu sebagai sesuatu yang wajar, maka kesiapan mereka untuk berhenti merokok itu sesuatu yang masih cukup rendah, seperti itu. Sedangkan yang 3 itu adalah advice atau menyarankan.
Salah satu contohnya misalnya saat penderita ataupun pasien tersebut sedang mengalami batuk. Mungkin bisa kita berikan umpan seperti misalnya kata-kata bahwa jikalau mereka mau mengurangi sedikit saja rokok yang konsumsi rokok mereka, maka kemungkinan ataupun mungkin batuk yang mereka alami saat ini bisa lebih cepat sembuh atau bahkan hilang seperti itu. Sedangkan A yang keempat itu adalah esis. Jadi kita bisa membantu klien ataupun masyarakat yang ingin berhenti merokok dengan memberikan program-program yang mendukung. Misalnya menyarankan mereka untuk mengurangi berhenti merokok pada sela-sela waktu tertentu ataupun mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsi setiap hari. Ataupun juga dengan menyarankan mereka, akan tetapi ini akan cukup sulit karena kita akan menyarankan mereka untuk berhenti seketika saat mereka memiliki keinginan untuk berhenti merokok. Dan sampailah kita pada A yang kelima, yaitu adalah range atau susun. Jadi kita melakukan susunan tindak lanjut dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya, atau misalnya kita melakukan follow up kepada masyarakat ataupun pasien tersebut. Jikalau seandainya mereka berhasil melakukan upaya berhenti merokok ini, maka kita akan mengucapkan selamat ataupun kata-kata lainnya yang bisa meningkatkan motivasi mereka untuk hidup sehat. Sedangkan jikalau seandainya mereka tidak berhasil ataupun berhenti di tengah jalan, kita memberikan ungkapan empati yang mungkin bisa diarahkan kembali mereka untuk mau ikut upaya berhenti merokok. Sedangkan jikalau seandainya mereka memang tidak memiliki keinginan untuk berhenti merokok, maka kita akan beralih untuk melakukan pendekatan yang lainnya, yaitu pendekatan 5R. Adapun ini ibu-ibu kader, itulah beberapa kegiatan konseling kesehatan yang bisa kita terapkan kepada masyarakat untuk mengurangi atau meminimalisir faktor risiko dari perilaku tidak menular itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.